Mau hujan, hari mau hujan, langit mendung. Memangnya ini musim hujan? Bukan, ini musim kemarau. Musim kemarau, hujan nggak bakalan turun. Kata siapa? Ini bulan apa? Entah. Nah, kalau begitu saya benar. Ini musim hujan. Bulan apa kini rupanya? Entah. Kalau begitu saya benar. Ini musim kemarau. Salah satu dari kita pasti ada yang benar. Kalau begitu baiklah, saya mengalah. Ini musim hujan. Tunggu. Saya orang tua. Saya yang harus mengalah. Baiklah, ini musim kemarau. Tidak. Yang lebih muda harus tahu menghormati yang lebih tua. Ini musim hujan. Baiklah, kita sama-sama salah. Maksudmu bukan musim hujan dan bukan pula musim kemarau. Habisnya, mau apa lagi? Beginilah, kalau kita terlalu gila hormat, Mau bagaimana? kita boleh lebih sedikit kasar, lantas, agar jelas musim apa sebenarnya ini. Dan kalau segalanya serba jelas. Dan kalau segala-galanya sudah bertambah jelas, maka badan kita sudah bengkak-bengkak karena baru saja kita telah pukul-pukulan. Dan siapa tahu, salah satu dari kita mati dalam pukul-pukulan itu, atau malah keduanya kita. Itu semua hanya karena kita telah mengambil sikap yang agak kasar terhadap sesama kita. Wah! Persetan dengan musim. Mau musim hujan, musim kemarau, musim kawin. Persetan! Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Balon, mbak, balon. Balon sing rasa stroberi, Mas. Melon. Silakan duduk. Balon. Mas, silakan duduk. Tentu saja dia menjadi ragu bapak buat. Apa? Pakai silakan duduk segala. Ini kan taman. Dia duduk kalau dia memang mau duduk. Dan dia tidak duduk kalau dia memang tak mau duduk. Habis perkara kan? Kenapa kau duduk? Karena saya mau duduk. Kenapa kau tak tertawa? Karena saya mau tertawa. Mengapa kau menangis? Mengapa kau menangis? Ya karena dia mau menangis. Bukan karena itu. Lalu kau menangis karena apa? Karena balon-balon saya terbang.
Oh, berarti dia itu pedagang yang merasa dirugikan. Oh, itu. Nih, kita ganti pekerjaanmu. Tidak, saya tak mau dibayar. Tapi kenapa kok tak mau dibayar? Karena saya lebih suka balon. Tapi kok kan penjualnya. Itu hanya alasan saya saja untuk dapat memegang-megang balon. Apa-apaan nih? Kenapa kok merasa aneh? Ya pecinta balon, ya titik. Ya kayak orang-orang yang suka motor balap, suka main gitar, atau yang suka wanita-wanita cantik. Apa yang aneh dari ini semuanya? Jadi, kau sebenarnya bukan penjual balon. Nih, terima balon pribadi. Tidak, Bapak pegang saja terus. Saya pegang terus. Karena saya lihat Bapak menyukainya. Saya suka melihat yang suka. Bukan lagi kesukaan namanya, tapi kenangan pada dulu. Bah, tidak. Lebih baik kau sendiri menerima kembali. Tidak. Saya tak sudi dan tak pernah menerima kenangan orang. Masuk angin mas. Titik monyet perilaku Coba lagi buat. seperti bulan dan bintang di langit. Hidup lihatlah dan tersenyum, ingin dengarlah bernyanyi ria. Pak, bagaimana kalau balon itu untuk saya saja? Mengapa Bapak pecahkan balon itu? Karena saya mau memecahkannya. Parah orang tua. Sudah, jangan berkelahi hanya karena itu. Bukan itu maksud saya dengan meminta balon itu. Jangan! Air mata lagi. Setan. Kenapa nyonya datang kemari? Siapa bilang saya nyonya? Jadi nyonya bukanlah nyonya. Kalau begitu, nona barangkali. Weh, nyonya bukan, nona pun bukan. Sungguh kasar, sungguh biadab kalian. Sudahlah Bu, jangan dihiraukan mereka. Sebaiknya Ibu lekas-lekas saja pergi dari sini sebelum mereka menghina Ibu lebih parah lagi nanti. Gila. Alah, cuma mau kamu ajak pergi toh. Akhirnya sang putri bertemu dengan sang pangeran di sebuah taman dan sang anak bertemu dengan sang ayah. Siapa bilang saya? Bukan saya. Bukan apanya, nak. Jadi Bapak mau menuduh saya? Menuduh apanya, Bu? Kok tampaknya begitu bernafsu berbincang tentang suatu tuduhan yang sebenarnya tak ada. Kemudian kau tampaknya begitu bernafsu menolak tuduhan itu. Ingat, tuduhan yang belum tentu itu hingga ya. Saya ini benar-benar mulai curiga dan benar-benar menuduh kau tentang sesuatu yang dengan terus terang saja kukatakan itu
jelas bagi diriku sendiri. Hei, singkirkan tanganmu. Aku mau lihat wajahmu. Bukan saya. Singkirkan tanganmu. Bukan saya. Ayo, buka tanganmu, kataku. Bukan saya. Kurang ajar. Kau telah lari, ha? Kau lari. Dan kau tinggalkan aku sendirian dengan seluruh keadaan di dalam mana kau tempatkan aku dengan perbuatanmu. Aku sendirian harus menangguhkan semuanya. Aku wanita. Sendirian. Ayo buka tanganmu. Bukan saya. Saya cuma berbuat sekali saja. Itu sudah cukup, goblok. Belum tentu. Menurut ilmu kedokteran modern, Ayo buka tanganmu. Bukan. Tuan, tolonglah saya, Tuan. bukan saya tak mau menolong, Nona. Tapi saya secara prinsip tak sudi ikut campur yang bukan menjadi urusan saya. Pak, tolonglah saya, Pak. Saya orang tua. Hei! Apa maksud Bapak dengan kalimat datar seperti itu? Saya orang tua. Semua kami melihat kalau Bapak adalah orang tua. Dan tak ada sedikit pun tanda-tanda kalau Bapak adalah kebalikan dari ucapan itu. Saya ini hanya ingin bertegas kedudukan saya bahwa ketuaan saya melarang saya terlibat sedikit pun di dalamnya. Dan kalau kalian tanyakan bagaimana pendirian saya tentang peristiwa kalian yang sedikit rumit ini, maka jawab saya pro mereka berdua. Lepas dari benar atau tidak peristiwa itu telah benar-benar terjadi. Tegasnya, saya pro setiap peristiwa beginian. Hanya kata-kata yang muluk-muluk. Yang diperlukan sekarang dari Bapak adalah perbuatan. Kata-kata saya yang mengemukakan pendirian saya adalah perbuatan saya. Bagus. Berkata-katalah terus dan bersaksikanlah kalau mereka sebentar lagi bakal saling telan menelan. Ayo, buka tanganmu. Bukan. Bukan aku. Buka. Bukan aku. Aku cuma berbuat sekali saja. Terlebih. Tak kurang. Diam. Cuma sekali. Itu kan sudah cukup. Tolong. Mau berapa kali, ha? Bukan aku. Oh, jadi kau mengaku sekarang, ha? Aku ditinggalkannya. Dan dia menghilang. Dia meninggalkan aku sendirian menghadapi semua akibatnya. Ayo buka tanganmu. Ayo, buka. Bukan aku. Buka. Bukan aku. Bukan kau saya. Sudah cukup. Biar kau telah melakukannya lebih dari sekali. Itu semua sudah tidak penting lagi. Ayo, daripada kau berteriak-teriak seperti itu, lebih baik kalian menolong aku dengan wanita ini. Tolong bagaimana? Ya menolong apa yang lazimnya dilakukan terhadap wanita pingsan? Saya merasa segan. Segan. Kenapa? Dia perempuan. Dan kau laki-laki. Lagi-lagi ucapan cemplang seperti itu. Semua orang tahu bahwa dia wanita dan kau laki-laki. Lalu mau apa lagi? Maksud saya merasa segan bersentuhan dengan tubuh wanita. Apa-apaan ini? Ayo lupakan laki-lakianmu dan tolong aku. Saya adalah jenis laki-laki yang bila bersentuhan dengan tubuh wanita, bisa saja saya terus. Saya tahu. Tapi ingat juga, laki-laki mana yang menolak? Oh, jadi Bapak menganut prinsip yang sama. Kata siapa di salah prinsip? Aku malah lebih cenderung punya penyakit. Bukankah ya prinsip adalah penyakit?
Sekarang, ku minta dengan hormat padamu, lupakan laki-lakianmu yang berlebih-lebihan itu. Karena sekarang kita harus melakukan tindakan cepat. Dan tindakan cepat di sini adalah menolong aku dengan wanita ini. Kalau saya tidak salah, dengan orang pingsan, entah dia itu laki-laki, entah dia itu perempuan, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada menantikannya pingsan lewat dengan sendirinya. Iya, tapi bagaimana jika pingsannya kita bakal lewat? Dalam hal yang demikian, maka dalam artinya yang sesungguhnya, kita telah berhadapan lagi dengan wanita pingsan. Tapi apa? ya bisa saja dengan wanita pingsan, tapi yang Baru lihat susu kayak gini. Gara-gara kalian, dia jadi bangun. Bah, jadi kasar kalian semua. Sungguh laki-laki kasar. Laki-laki semuanya sama saja. Kasar. Tadi pakai kecuali. hei, bu, stop, berhenti, jangan menangis. Hei, bu, stop, stop. Jangan apa-apa. Apa-apaan ini? Kamu bilang aja gara-gara gila. Gara-gara gila kau. Sudah saya katakan, stop, berhenti, jangan menangis, jangan ada yang menangis. Jangan lagi ada yang menangis. Sebaiknya ibu lekas-lekas saja pergi sekarang. Nah, kau sebenarnya telah menyebutkan kata tepatnya, yakni ibu. Benar bu, lebih baik ibu pergi saja sekarang. Baiklah. Saya lebih baik pergi. Nah, bagus. Dan jagalah dia. Dia anak yang sehat. Anak yang manis. Nah, dengar tuh, hujan bakalan turun. Lekaslah ibu pulang. Nanti dia basah, bisa sakit. Kalau ibu berjalan cukup cepat, ibu masih bisa kering sampai di rumah. Baiklah. Terima kasih banyak kawan-kawan. Berkat kalian bertiga, aku telah menemui diriku kembali. Pertemuan dengan kalian ini tak akan mudah dapat melupakan. Maafkanlah aku. Aku tadi telah menempatkan diri saudara dalam hubungan yang sangat kalian mau memaafkan aku. Dan semoga kita selalu bertemu lagi. Sampai bertemu lagi, Bu. Masih seperti tadi. Langit telah gelap benar.
harimau hujan. Kata siapa? Mau main pencak dengan kata-kata lagi? Siapa yang mencak dengan kata-kata? Lihat, langit justru mulai terang sekarang. Tunggu ajaib. Langit benar-benar mulai terang sekarang. Dan guru yang barusan? Ya tetap burung. Soalnya burung yang barusan kita dengar tidak ada sangkut paut apa-apa dengan hujan. Hujan tidak bakalan turun, jelas. Saya tak mengertinya lah. Dan saya, sekiranya Allah ditanyakan kepada saya, sedikit pun tak memahami persoalan apa yang terjadi antara kalian berdua. Itulah celakanya. Setiap orang yang mampir atau lewat ke taman merasa dirinya merdeka untuk mencampuri pembicaraan orang lain, urusan orang lain di setiap penghidupan. Yang kebetulan itu sedang terjadi di sini. Habis ini kan taman. Ini adalah tempat umum. Di setiap tempat umum ada pembicaraan umum. Dan kalau bapak punya pendapat sendiri, silahkan pergi. Silahkan ke taman. Lalu saya harus kemana? Kemana saja, asal jangan ke taman. Kemana saja, bicara kemana saja. Saya tak dapat kemana-mana. Mengapa? Tak ada seorang pun yang menyukai saya. Anak-anak bapak? Dapat orang. Tapi tak satu pun dari mereka yang menyukai saya. Wow. Dan istri bapak sendiri? Mina. Campur naik. Siapa Mina? Ibu. Maksud saya istri bapak kita ini. Ibu. Maksud saya istri bapak kita ini. Oh, katakan siapa dong? Oh, ini bapak kita ini rupanya. Saya sendiri juga belum tahu. Kenapa kau tinggalkan aku, Mina? Siapa Mina? Apakah Mina istri bapak? Mina, mengapa kau tinggalkan aku, Mina? Hanya Mina memang istrinya dan dia minggat. Mina, mengapa kau tinggalkan aku? Setelah kita hidup bahagia 8 tahun. Wah, 8 tahun. Jadi tiap tahun dia punya 1 orang anak. Enggak juga sih Mina. Ini bapak kita ingin hanya. Itu lo katakan hebat. Itu rupanya tanggapanmu tentang manusia dan kemanusiaannya. Itu rupanya tafsiranmu tentang wanita ya. Aku menyebutnya manusia laki-laki yang tak punya fantasi, merongrong tubuh manusia perempuan. Rongrong gimana? Kalau si perempuan tidak mau dirongrong, saya kira seluruh filsafat iseng ini tidak akan pernah terjadi. Tahu apa? Seolah filsafat iseng itu hanya filsafat teranjang dan hormon yang berlebihan saja. Kalau bapak kita yang terhormat ini punya sedikit fantasi, saya kira saya akan mengatakan begini. Jika sekiranya selama 8 tahun dia berumah tangga dengan istrinya yang bernama Suminah itu tadi, dia cukup membuat 2 orang anak saja dari 6 buah novel misalnya. Kau seorang pengarang rupanya. Pengarang gagal yang lalu terjebak ke taman untuk menganalisa peristiwa-peristiwa kecil. Bapak atas kegagalanmu itu. Kau tahu apa tentang kegagalan? Bukankah betapa banyak kejadian bahwa kegagalan itu merupakan penampilan yang paling prinsipil terhadap mutu karya-karya kepala terakhir. Dan tahukah kau, tidak ada yang dapat merasakan apa arti berhasil selain daripada dia yang telah mengalami kegagalan.
Banyak saya baca iklan-iklan demikian seperti yang saya baca tadi pagi. Salah satu koran yang berbunyi Adinda Nur, selamat kepada Kakanda. Untuk rumah Kakanda selalu terbuka lebar untuk Adinda. Kakanda telah maafkan semuanya. Laki kubur. Setelah istrinya yang bernama Sinur tadi berbuat jahat dengan laki-laki lain, kemudian dia lari karena ketahuan berbuat begitu. Nah, sekarang sang laki-laki yang terbakar seperti daun pisang pembungkus itu mengambil sikap seperti pahlawan dari Roman abad pertengahan. Kemudian sikapnya ini dipertontonkannya kepada kita, masyarakat abad 20, melalui medium komunikasi yang paling vulgar dan paling murah, surat kabar. Vulgar melalui surat kabar adalah cara yang paling praktis. Dan ingat, bukan suami Sinur itu saja yang telah berbuat seperti itu. Pers abad 20 ini akan lebih tertolong jika mereka menolak kewajiban bergaya seperti suami Sinur. Dan berapa banyak berkeliaran di luar sana. Dan bayangkan jika sekiranya yang senasib dengan suami Sinur tadi berbuat yang sama. Gimana kau Minan? Aku juga telah menyuruh meninggalkan Tina melalui radio. Dan bagaimana hasilnya? Nol. Oh, tepat. Seperti yang saya duga. Tunggu dulu Pak. Mina ini sebenarnya siapa? Mina adalah kucing betina saya. Kucing. Kucing. Dan istri Bapak sendiri di mana dia sekarang? Di rumah. Rumah siapa? Rumah saya sudah tentu. Rupa-rupanya Bapak mempermainkan kami. Kata Bapak tadi Bapak tak bisa kemana-mana karena tidak ada yang menginginkan Bapak. Benar. Istri saya juga tidak menyukai saya. Mengapa? Dia istri saya yang kedua. Semua harta saya dibalik nama kepada notaris itu dijadikan miliknya. Setelah harta saya habis, dia tidak ingin melihat saya lagi. Lalu siapa yang ingin dilihatnya sekarang? Laki-laki lebih ganteng, lebih gagah. Masakan dia mau melihat laki-laki yang lebih tua dan lebih buruk dari Bapak? Dia telah menggantikan hidup saya. Kecuali sikat gigi saja yang dia tidak ikut ambil alih. Juga sikat gigi saya. Wah. Hebat. Juga sikat gigi. Sekarang Bapak tinggal di mana? Di rumah Abi, di sebelah kamar Babu, di gudang, dan bersama Mina. Pak, kalaulah saya boleh mengajukan pertanyaan yang terakhir, istri Bapak yang pertama itu di mana dia sekarang? Meninggal 8 tahun yang lalu. Namanya? Mina. Oh, Mina. Bapak! Boleh! Kenapa? Pak, hari telah petang. Pulanglah ke rumah. Itu akan lebih baik bagi kau dan bagi. Pulang ke rumah mana, nak? Ke gudang abakmu setelah kamar babumu. Tanpa Mina. Tanpa Mina.
minah kedua-duanya. Dan pula aku tak mau. Pulanglah, Pak. Taman ini dibuat oleh kota Praja untuk sekedarnya menghibur warga kotanya yang letih, yang risau. Dan apa pula kata mereka di Quran, bila mereka dapati bapak mati kedinginan di sini. Mati ada lebih baik bagiku dalam keadaan yang seperti sekarang ini. Minah tak ada lagi. Benar, dan aku pun sependapat dengan bapak. Tapi kematian bapak di gudang apakmu itu akan lebih menyamankan kota Praja daripada bapak mati kedinginan di sini. Mati di taman jauh lebih indah. Indah, ya, indah bagi para pecinta romantis cinta yang menyukai judul seperti mati di tengah taman atau taman maut. Pulanglah, Pak. Nantikanlah dengan tawakal. Di gudang aku itu yang penuh dengan cecung dan tikus itu hari penghabisan. Sungguh sangat menyedihkan. Tapi memang tak ada jalan lain lagi untuk Bapak. Tikus dan kesepian. Dan kau, bagaimana dengan kesepianmu? Tak lebih baik sedikit pun dari Bapak. Habis kita mau apa? Seperti kata penjual balon tadi, aku menjadikan kegagalanku itu suatu barang tontonan indah di taman. Pak, yuk. Bapak lihat kembang itu di sana. Indah bukan? Dan Bapak baca tulisan yang dibacakan oleh Kota Praja di hadapannya. Dilarang memetik bunga. Ya, kau seorang pengarang. Kau mahir betul mengenalkan bedanya apa yang suatu saat bisa kau ampun-ampunkan. Tapi bagaimana dengan kesendirianmu? Ikutlah saja ke gudang apakku itu, biar ada teman buatku dan biar ada juga teman buatmu. Pak, kebersamaan yang Bapak kabarkan tadi tak jauh lebih baik daripada kesendirian kita masing-masing. Naluri saya. Dan ingat, ini naluri orang tua. Menurut saya, keadaan kamu tak jauh berbeda dengan keadaanku. Saya tak akan menikahnya. Hanya saja, telah saya katakan tadi, usia lebih muda daripada saya. Dan kemungkinan dari kesendirian saya jauh lebih besar. Artinya kau tak mau berganggu? Selamat malam, Pak. Siapa tahu kita bisa bertemu lagi besok. Besok? Ya, besok. Dengan keadaan kita seperti sekarang ini. Justru karena keadaan kita seperti inilah. Aku tak mau bertemu kau lagi, nak. Selamat malam. Selamat tidur. Semoga tidurmu nyenyak malam ini. Dimanapun kau akan tidur. Syukurlah hujan tak bakal turun malam ini. Tobat kan? Hujan bakal turun malam ini. Tidur di bawah jembatan yang kotor seperti itu. Hanya membuat dunia itu semakin menjadi.
Ya, bangku ini memang sudah ada orangnya. Tapi ini kan taman. Di sana ada bangku kosong. Kesanalah kalian. Saya tak akan terlihat. Ayo, kesanalah kalian. Jangan sia-siakan kesempatan selagi kalian masih muda. Ayo, kesanalah kalian. Saya benar-benar tak akan melihatnya. Nah, lagi pula. Saya amat letih dan mengantuk. Ngantuk. Letih. Ngantuk. Nama Bu Asa, ketika Putri Sesari panggilnya Asa. Oh, punya kue ya. Dari negara. LDI. Udah. Sudah lulus SMP. Kita terima kasih Bu. Musik banget hari ini adalah tadi yang tidak masuk kan. Dan seekor burung, ada gadis kecil di seberang di tangan kanannya bergoyang payung, tangan kirinya mengibaskan tangis.